Penerapan kalkulus fungsi dengan variabel bebas mengacu pada penggunaan konsep fungsi matematika yang melibatkan variabel bebas. Dalam kalkulus, kita menggunakan konsep diferensiasi dan integrasi untuk mempelajari sifat dan perilaku fungsi variabel bebas. Pada materi ini akan dibahas mengenai elastisitas permintaan dan penawaran, macam-macam fungsi biaya, fungsi permintaan, laba maksimum, penerapan maksimum dari perpajakan, pengaruh pajak dalam pasar monopoli, dan model-model persediaan. Dan untuk pembahasan pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Pengertian dari elastisitas permintaan adalah pengaruh perubahan harga terhadap besar kecilnya jumlah barang yang diminta atau tingkat kepekaan perubahan jumlah barang yang diminta terhadap perubahan harga barang. Sedangkan elastisitas penawaran adalah pengaruh perubahan harga terhadap besar kecilnya jumlah barang yang ditawarkan atau tingkat kepekaan perubahan jumlah barang yang ditawarkan terhadap perubahan harga barang. Oke, yang kedua adalah fungsi biaya. Apa itu fungsi biaya? Fungsi biaya adalah suatu fungsi matematis yang menggambarkan hubungan antara jumlah produksi atau output dengan biaya produksi yang dikeluarkan. Nah, fungsi biaya ini digunakan untuk apa? Fungsi biaya dapat digunakan untuk menghitung total biaya produksi yang harus dikeluarkan dan untuk mencapai produksi tertentu. Nah, apa saja contoh dari fungsi biaya? 1. Fungsi biaya tetap atau fixed cost. Yang kedua adalah fungsi biaya variabel atau variable cost. Ketiga adalah fungsi biaya total atau total cost. Keempat adalah fungsi biaya rata-rata atau average cost. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah fungsi biaya marginal atau marginal cost. Untuk materi selanjutnya, yaitu kita membahas tentang fungsi penerimaan. Fungsi penerimaan adalah suatu fungsi matematis yang menggambarkan hubungan antara jumlah produksi atau output dengan penerimaan atau pendapatan yang diperoleh dari penjualan produk tersebut. Fungsi ini digunakan untuk menghitung total penerimaan yang diperoleh dari tingkat produksi tersebut. Ada 3 penjelasan tentang fungsi penerimaan, yaitu yang pertama fungsi penerimaan total. Ini merupakan jumlah pendapatan yang diperoleh dari penjualan produk pada tingkat produksi tertentu. Yang kedua yaitu fungsi penerimaan rata-rata, merupakan rata-rata pendapatan per unit output, dihitung dengan membagi penerimaan total dengan jumlah output. Yang ketiga yaitu fungsi penerimaan marginal. Ini merupakan perubahan pendapatan total akibat penambahan 1 unit output tambahan, dihitung dengan membandingkan perbedaan pendapatan total antara 2 tingkat produksi berurutan. Untuk mengetahui lebih jelas fungsi penerimaan, kita akan mencontohkan seperti ini. Jika sebuah perusahaan menjual 100 unit produk dengan harga jual 10.000 per unit, maka penerimaan totalnya adalah 1 juta, karena 100 unit produk dikali 10.000 harga jual. Sedangkan penerimaan rata-ratanya adalah 10.000 karena jumlah 1 juta penerimaan total itu dibagi 100 unit produk. Lalu untuk penerimaan marginalnya adalah 10.000 karena harga jual per unit itu tetap. Sekian penjelasan tentang fungsi penerimaan dari saya. Materi selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang laba maksimum. Laba maksimum itu adalah suatu kondisi di mana laba yang diperoleh perusahaan mencapai tingkat maksimum atau tingkat yang tertinggi. Laba maksimum itu terjadi ketika marginal kontribusi atau bisa disingkat dengan MC sama dengan marginal pendapatan. Untuk syarat laba maksimum itu marginal kontribusi sama dengan marginal. Untuk rumus laba maksimum itu adalah P sama dengan TR min TC. Untuk keterangannya itu adalah P itu adalah laba dan TR itu sama dengan TR itu adalah total pengiriman, TC itu adalah biaya total produksi. Materi selanjutnya adalah penerimaan maksimum dari perpajakan. Penerimaan maksimum dari perpajakan adalah titik di mana pemerintah dapat mengumpulkan jumlah pendapatan pajak yang maksimal dari wajib pajak.
Penerimaan maksimum terjadi ketika tarif pajak dan jumlah subjek pada pajak dikombinasikan dengan cara yang optimal, sehingga tidak menghambat aktivitas ekonomi dan tidak mendorong wajib pajak untuk menghindari atau mengurangi kewajiban pajak mereka. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruhnya pajak dalam pasar monopoli. Jadi pajak ini memiliki pengaruh yang signifikan dalam pasar monopoli. Berikut adalah beberapa pengaruhnya. Jadi pengaruhnya ada 5. Yang pertama, mengurangi keuntungan monopoli, dan yang kedua, mengurangi daya saing, dan yang ketiga, memperbesar kesenjangan antara harga dan biaya produksi, dan yang keempat, dampak terhadap inovasi, dan yang kelima, dampak terhadap konsumen. Jadi saya akan menjelaskan maksud dari kelima tersebut. Dari yang pertama, itu mengurangi keuntungan monopoli. Jadi pajak dapat mengurangi keuntungan monopoli yang diperoleh oleh perusahaan monopoli. Pajak yang tinggi akan mengurangi pendapatan perusahaan, sehingga mengurangi keuntungan yang mereka dapatkan. Dan yang kedua, itu saya akan menjelaskan mengurangi daya saing. Pajak yang tinggi dapat membuat harga produk yang dihasilkan oleh perusahaan monopoli menjadi lebih tinggi. Hal ini dapat mengurangi daya saing perusahaan dengan produk-produk sejenis yang ditawarkan oleh pesaingnya. Konsumen kemungkinan akan beralih ke produk yang lebih murah yang dapat mengurangi pangsa pasar perusahaan monopoli. Dan untuk penjelasan yang ketiga, memperbesar kesenjangan antara harga dan biaya produksi. Pajak yang dikenakan pada perusahaan monopoli dapat menyebabkan perusahaan tersebut menaikkan harga produknya. Namun, biaya produksi tidak selalu meningkat seiring dengan kenaikan harga. Akibatnya, kesenjangan antara harga dan biaya produksi menjadi lebih besar yang dapat memperkuat keuntungan monopoli. Seperti itu. Jadi, untuk penjelasan nomor 4, yaitu dampak terhadap inovasi. Pajak yang tinggi dapat mengurangi insentif perusahaan monopoli untuk melakukan inovasi. Jika perusahaan monopoli harus membayar pajak yang tinggi atas keuntungan yang mereka peroleh dari inovasi, maka mereka mungkin akan enggan untuk melakukan investasi dalam penelitian dan pengembangan produk. Dan yang kelima, dampak terhadap konsumen. Jadi saya akan menjelaskan pajak yang tinggi pada perusahaan monopoli dapat berdampak negatif pada konsumen. Harga produk yang tinggi akibat pajak dapat mengurangi daya beli konsumen sehingga mengurangi kesejahteraan mereka. Selain itu, pajak yang tinggi juga dapat mengurangi aksesibilitas produk bagi konsumen yang pendapatannya rendah. Pajak dapat menjadi alat yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatur pasar monopoli. Namun, perlu diperhatikan bahwa pengenaan pajak harus dilakukan dengan cermat agar tidak menghambat pertumbuhan ekonomi atau mengurangi keuntungan perusahaannya secara berlebihan. Jadi sebagai contoh, di sini mari kita bayangkan ada sebuah perusahaan farmasi yang memonopoli pasar obat-obatan tertentu. Jadi perusahaan ini adalah satu-satunya produsen obat tersebut dan memiliki kendali penuh atas pasokan dan harga. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi terakhir, yaitu model-model persediaan. Model-model persediaan adalah metode sistematis yang digunakan untuk mengoptimalkan pengelolaan persediaan dalam sebuah perusahaan. Model-model ini membantu perusahaan dalam menentukan jumlah persediaan yang optimal, waktu pemasaran, dan kebijakan pengisian ulang persediaan.
Ada beberapa model-model persediaan yang umum digunakan. Yang pertama, ada model persediaan ekonomis. Model ini bertujuan untuk menentukan jumlah pemasaran persediaan yang optimal dengan meminimalisir biaya total persediaan yang didasarkan pada asumsi bahwa permintaan dan biaya penggadaan stabil serta tidak ada diskon kuantitas. 2. Model persediaan diskon kuantitas. Model ini digunakan ketika pemasok memberikan diskon harga berdasarkan jumlah pemesanan. Tujuan dari model ini adalah untuk menentukan jumlah pemasaran yang optimal dengan mempertimbangkan diskon kuantitas sehingga dapat meminimal biaya total persediaan. 3. Persediaan sistem periodik. Model ini digunakan ketika persediaan diperiksa dan diisi ulang oleh interval waktu tertentu. Pada model ini, jumlah pemesanan dapat bervariasi setiap kali pemeriksaan dilakukan. 4. Model persediaan sistem permanen. Model ini digunakan ketika persediaan diperiksa secara terus-menerus dan diisi ulang segera setelah mencapai titik pemasaran. Pada model ini, jumlah pemesanan biasanya konstan setiap kali pengisian ulang dilakukan. Model yang kelima adalah model persediaan dengan permintaan tak terbatas. Model ini digunakan ketika permintaan persediaan tidak terbatas atau tidak dapat diprediksi. Tujuan dari model ini adalah untuk menentukan kebijakan pengisian ulang persediaan yang dapat meminimalkan biaya total persediaan.